Kapolres Yuda sebagai notulen. Sekarang marilah kita memperkenalkan para penyaji. Lukas Davendra Maeswara dari 12A4, Andra Keanendra Darmawan dari 12A4, dan Calvin Anuwijaya dari 12A5. Dengan judul penelitian mereka, perbandingan penggunaan minyak jelantah dari kelapa sawit dan kanola sebagai bahan dasar pembuatan biodiesel. Selanjutnya, perkenalkan dari pihak penguji, Bapak Elfatri Anungofariwa sebagai penguji materi dan Miss Victoria Zwesnia Kristiani sebagai penguji bahasa. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai sesi presentasi selama 20 menit untuk para penyaji. Kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak. Selamat siang semuanya. Sekarang kita lihat di gambar. Ini adalah kota Jakarta yang kita kenal, yang tentunya terkenal akan polusi yang tinggi serta kemacetan yang sudah sangat tinggi lah ya. Lalu semakin lama dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu, kondisi polusi udara ini makin lama makin menurun. Hal ini juga terbukti dari data menurut IQR pada tahun 2024, pada tanggal 21 Februari, indeks kualitas polusi udara di Indonesia menyentuh angka 157, di mana angka ini sudah bisa dikatakan sangat buruk, unhealthy pada tabel ini, sehingga sangat berbahaya untuk dihirup. Di sisi lain, saya juga ingin bertanya, siapa yang tadi kesini naik mobil atau kendaraan bermotor? Ya tentunya sudah tidak heran banyak. Tapi tahukah kalian bahwa kurang lebih 50% lebih dari keseluruhan total emisi yang berpengaruh dan berkontribusi pada polusi udara itu kurang lebih sebesar 50% dari total emisi polusi udara, sehingga sudah sangat besar. Dan tentunya juga kita bisa melihat bahwa semua kendaraan bermotor ini menggunakan bahan bakar seperti biodiesel, diesel, bensin, solar, dan lain sebagainya, di mana sumber daya alam tersebut sifatnya tak terbarukan, di mana sumber daya alam tersebut dalam beberapa tahun ke depan tentunya akan semakin menipis dan ketersediaannya akan makin menurun. Dan juga adapun gorengan, semuanya pasti tahu dan suka ya. Dan tidak hanya gorengan, hal-hal lain yang kita lihat digoreng, dan perlu kita lihat di sini minyak yang digunakan itu adalah minyak yang sudah kotor atau kotor bisa dibilang, karena ini sifatnya minyak zantah. Jadi minyak zantah ini merupakan minyak yang sudah digoreng berkali-kali sehingga menimbulkan sifat yang karsinogenik dan berbahaya bagi kesehatan, dan juga berbahaya bagi lingkungan bila tidak didispose atau tidak diolah dengan baik dan benar, sehingga tergolong sebagai sampah B3 yang sifatnya beracun. Maka dari itu, kami pun bertujuan untuk membuat biodiesel yang sifatnya lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar jenis lainnya. Dan kami juga memilih untuk menggunakan bahan dasar berupa minyak zantah untuk mengolahnya dengan benar, dengan minyak zantah kelapa sawit yang lebih sering digunakan dibandingkan minyak lain, serta minyak canola, di mana kami memilih minyak tersebut karena kandungan lemak jenuhnya yang jauh lebih rendah dibandingkan jenis minyak lainnya. Dan juga kami dalam penelitian ini akan membandingkan kedua biodiesel ini untuk menentukan biodiesel mana yang hasilnya paling bagus dan atau kualitasnya paling bagus. Maka dari itu, kami membuat penelitian dengan judul perbandingan penggunaan minyak zantah, canola, dan kelapa sawit sebagai bahan dasar pembuatan biodiesel. Lanjut ya. Taruh di drive kan bisa? Bagaimana Pak? Taruh di drive terus pakai. Maka dari itu kami
membagi mutu penelitian dengan judul perbandingan penggunaan minyak jelantah kelapa sawit dan canola sebagai bahan dasar pembuatan biodiesel. Ini adalah daftar anggota yang tadi sudah dikenalkan, dan ini adalah daftar isi kita dimulai dari pinjaman pustaka. Baik, terima kasih Dika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pinjaman pustaka yang dimulai dari bagan biodiesel. Pertama, kami membagi biodiesel dari 3 aspek, dari bahannya, proses pembuatannya, dan analisisnya. Pertama, saya akan jelaskan tentang apa itu biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, yang bisa kita kenal sebagai alkyl ester. Biodiesel bisa terbuat dari proses transesterifikasi dengan bahan dasar minyak nabati. Minyak nabati adalah minyak yang berasal dari tumbuhan. Minyak di sini adalah minyak yang paling kita sering lihat karena memang minyak nabati itu digunakan sebagai minyak goreng. Lalu minyak nabati memiliki ciri khas khusus, yaitu memiliki asam lemak dan gliserida. Dan ada banyak sekali jenis minyak nabati. Ada minyak kelapa, minyak canola, minyak kelapa sawit, minyak jagung, dan minyak lainnya. Kami membagi fokus penelitian kami menjadi 2 minyak saja, yaitu minyak nabati yang menjadi minyak kelapa sawit dan minyak canola. Minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit adalah minyak yang berasal dari biji buah sawit. Minyak ini paling sering digunakan saat penggorengan karena harganya memang relatif murah. Lalu komposisi dari minyak kelapa sawit memang terdiri dari 3 komposisi ini. Namun yang esensial adalah minyak kelapa sawit memiliki 50% asam lemak jenuh. Selanjutnya adalah minyak canola. Minyak canola adalah minyak yang berasal dari biji buah canola. Berbeda intensinya dengan minyak kelapa sawit, minyak canola dijadikan penggorengan bukan hanya untuk yang harganya relatif murah, namun minyak canola memiliki omega 3 yang sangat baik untuk kesehatan. Dan minyak canola memiliki komposisi sebagai berikut. Hanya 7% asam lemak jenuh, yang menandakan kalau misalnya minyak canola ini tergolong sehat. Selanjutnya adalah free fatty acid. Kalau kita ngomongin minyak, tidak akan jauh-jauh sama asam lemak. Dan asam lemak itu merupakan salah satu bagian dari free fatty acid. Free fatty acid merupakan asam lemak yang tidak terikat pada trigliserida. Dan bisa dilihat pada gambar di samping ini adalah contoh gambar dari free fatty acid, rangkanya. Lalu free fatty acid ini sangat berpengaruh pada kualitas biodiesel yang dihasilkan. Dan terakhir adalah minyak jelantah. Minyak jelantah adalah sisa hasil penggorengan. Kalau tadi kita misalnya masak menggunakan minyak canola atau minyak kelapa sawit, hasil penggorengannya itu akan berupa minyak jelantah. Dan seperti dikatakan tadi, kalau misalnya minyak jelantah ini merupakan limbah B3 yang khas bagian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Terima kasih Kevin. Untuk membuat biodiesel kami melalui 2 proses, yaitu esterifikasi dan transesterifikasi. Namun untuk proses esterifikasi ini hanya dilakukan jika kadar FFK untuk minyak yang digunakan adalah di atas 5%. Reaksi esterifikasi sendiri ini pada umumnya terjadi antara asam karboksilat dengan alkohol menghasilkan ester dan air, dan dapat dibantu oleh katalis asam, misalnya H2SO4. Lalu untuk tahap selanjutnya adalah transesterifikasi. Ini merupakan tahap utama dalam pembuatan biodiesel. Transesterifikasi artinya mengubah satu bentuk ester menjadi bentuk yang lainnya, yaitu trigliserida diubah menjadi bentuk alkyl ester. Reaksi yang terjadi adalah trigliserida dan alkohol menghasilkan ester dan gliserol yang dapat dibantu oleh katalis basa atau asam. Selanjutnya, setelah kami mendapatkan hasil biodiesel, kami melakukan perhitungan rendemen, yaitu merupakan persentase konversi minyak menjadi biodiesel. Semakin tinggi jumlah rendemen yang didapatkan, berarti semakin banyak hasil biodiesel yang didapatkan dari minyak sampel. Selanjutnya kami juga melakukan uji standar densitas dan viskositas kinematis yang kami bandingkan dengan standar mutu biodiesel, yaitu standar SNI 7182/2015 dengan jangkauan sebagai berikut. Lalu bagaimana faktor densitas dan viskositas ini dapat mempengaruhi mutu biodiesel? Densitas yang tinggi dapat menyebabkan reaksi pembakaran yang kurang sempurna dan juga adanya meningkatnya emisi dan juga kausan mesin. Dan juga untuk viskositas yang lebih tinggi
akan menyebabkan aliran bahan bakar yang kurang baik dan juga waktu yang lebih lama untuk terbakar, dan juga akan menghasilkan pembentukan karbon serta endapan yang disebabkan karena atomisasi bahan bakar yang tidak memadai. Penelitian kami ini berjenis penelitian kausal komparatif kuantitatif dengan metode eksperimen. Komparatif artinya kami membandingkan kedua jenis minyak, yaitu kanola dan kelapa sawit. Kuantitatif di mana hasil analisis kami berupa angka, dan juga eksperimen di mana kami membuat biodiesel. Penelitian kami ini kami lakukan pada bulan Desember 2023 lalu dan pada bulan Januari 2024 yang dilakukan di laboratorium I3L di Jakarta Timur. Penelitian kami ini seperti penelitian lainnya memiliki beberapa variabel. Yang pertama variabel bebas, yaitu jenis minyak jelantah, kanola dan kelapa sawit, di mana variabel bebas ini akan mempengaruhi variabel terikat, yaitu faktor uji, rendemen, viskositas kinematis, dan densitas. Dan agar membuat penelitian ini valid, kami menetapkan variabel kontrol berupa suhu, waktu, jumlah katalis, dan juga pelarut. Untuk alat dan bahan akan digantikan oleh Kelvin. Baik, terima kasih Davi. Dan ini adalah 8 alat paling krusial dalam pembuatan analisis dan uji dari biodiesel sendiri. Yang pertama adalah WR3, reference kondensor, termometer, magnetic stirrer, centrifuge. Kelima bahan dan alat ini akan digunakan untuk proses esterifikasi dan transesterifikasi. Lalu ada buret. Buret ini akan dipakai pada saat proses analisis kadar FFA. Dan dua bahan di sini adalah tiknometer dan viskometer butir yang akan digunakan pada saat uji hasil analisis dari biodiesel itu sendiri. Sekarang saya akan tampilkan model pembuatan biodiesel, di mana nantinya model ini akan sering dipakai pada saat proses pembuatan dan proses analisis. Seperti ini, ada termometer di bagian leher pertama, terus kondensor leher pertama, terus dalam leher 3 itu sebagai wadah utama, dan magnetic stirrer sebagai pemutar. Lalu untuk analisis kadar FFA ada buret juga untuk titrasi, statif untuk tiangnya, dan laboratorium layer. Penelitian kami dibagi menjadi 4 tahapan. Pertama ada persiapan awal bahan, lalu ada analisa kadar FFA, lalu pembuatan biodiesel, dan yang terakhir adalah uji hasil dari biodiesel. Pertama, persiapan awal bahan. Kami menggoreng menggunakan minyak kanola dan minyak sawit dengan perlakuan yang sama, waktu yang sama, terus juga dengan di tempat yang sama, sehingga menghasilkan minyak jelantah, kanola, dan minyak sawit. Lalu kami akan menganalisis kadar FFA-nya. Sebanyak 20 gram dari minyak jelantah ini akan dicampuri dengan 150 ml etanol 95%. Lalu akan dikocok dengan intensif dan akan diambil 10 ml larutannya ke dalam laboratorium Mayer. Di sisi lain, kita akan membuat rangkaian dari buret dan statif ini dengan memasukkan NaOH 0,25 normalitas ke dalam buret. Lalu akan kami ditraksikan hingga mencapai titik kemerahan. Setelah mencapai titik kemerahan, kami akan mencatat FFA yang terdapatkan, yaitu dengan rumus MR dari asam formaldehyde merupakan asam lemak dari biodiesel, lalu ada F dari minyak jelantah, lalu FNaOH adalah delta volume yang ada saat titrasi, lalu 0,25 itu sebagai 0,25 normalitas, 10 sebagai tetapan, dan berat dari minyak itu sendiri. Lalu tahapan selanjutnya adalah tahapan esterifikasi. Sebanyak 75 ml minyak jelantah akan dicampurkan dengan metanol dengan perbandingan 6:1 dengan katalis H2SO4 dengan 3% berat per berat. Lalu akan dimasukkan ke dalam model, diputar dengan kecepatan 250 rpm dengan suhu 60 derajat selama 90 menit. Lalu hasilnya akan kami sentrifugasi dengan kecepatan 3500 rpm dengan waktu juga 20 menit dan suhu ruang. Dan setelah itu kami akan mendapatkan satu produk yang di bagian atas akan dimasukkan ke dalam model dan disentrifugasi. Dan di model itu sebenarnya sama ya tahapannya, tapi bedanya di sini di model kami
menggunakan kecepatan RPM sebesar 500 dan volume untuk konfigurasi masih sama. Selanjutnya adalah uji analisis dan data akan disampaikan oleh David. Baik, terima kasih Calvin. Selanjutnya, setelah kami mendapatkan biodiesel, kami akan melakukan perhitungan randomnya dan juga uji densitas dan viskositas. Untuk uji densitas, kami menggunakan pignometer, di mana kami mengambil sebanyak 10 mili dari biodiesel yang kami hasilkan dan dimasukkan ke dalam pignometer, yang kemudian pignometer ini akan kami timbang menggunakan timbangan. Massa yang didapat akan kami masukkan ke dalam rumus dan didapatkan densitas dari masing-masing minyak atau biodiesel. Untuk randomnya, kami menghitung dengan rumus sebagai berikut, di mana volume biodiesel yang kami dapat akan dibagi dengan volume minyak jelantah yang kami gunakan dikali dengan 100%, didapat persentase randomnya. Kemudian untuk viskositas pneumatis, kami menggunakan alat yaitu viskometer Brookfield, di mana kami akan melakukan perputaran dengan alat ini dan didapatkan data berupa viskositas dinamis. Viskositas dinamis kemudian kami konversi dengan rumus, yaitu dibagi dengan densitas, akan mendapat data berupa viskositas pneumatis. Setelah kami melakukan penelitian, kami mendapat beberapa hasil sebagai berikut. Untuk analisis kadar FFA, setelah kami melakukan titrasi dan didapat volume NaOH yang dimasukkan ke dalam rumus, kami mendapat sebesar 5,76% kadar FFA untuk minyak jelantah kelapa sawit, sedangkan untuk minyak jelantah canola adalah sebesar 5,12%. Kedua minyak jelantah ini memiliki kadar di atas 5%, dicampur dengan model yang sudah Calvin jelaskan, dan akan dihasilkan campuran asam lemak, metil ester, dan juga air yang akan kami pisah dengan centrifuge, di mana akan kami buang air sisa katalis, sebagian gliserol, dan sebagian besar FFA yang menggabung, dan juga metil atau metanol, dan akhirnya didapat hasil murni berupa ester atau trigliserida, di mana trigliserida ini akan kami lanjutkan dengan proses transesterifikasi. Trigliserida ini akan kami campur dengan etanol, dibantu dengan katalis basa berupa NaOH, dan diputar dan dicampur dengan model yang sudah kami jelaskan juga. Akan didapat hasil berupa campuran asam lemak, etil ester, dan juga gliserol. Sama seperti sebelumnya, kami pisahkan dengan menggunakan centrifuge, dibuang untuk gliserolnya dan juga sisa katalis, dan didapatkan hasil murni berupa biodiesel yaitu etil ester. Dan reaksi ester transester ini dilakukan untuk kedua jenis minyak. Hasil yang kami dapatkan kemudian akan dianalisis dan dijelaskan oleh Andi. Baik, saya akan mulai menjelaskan mengenai analisis randomnya. Jadi sebelumnya ini adalah hasil biodiesel yang kami hasilkan. Memang kelihatan sedikit soalnya ini dipisah tabungnya. Tapi ini adalah hasil biodiesel yang kami hasilkan. Ini yang terbuat dari canola dan ini yang terbuat dari sawit. Oke, berikutnya adalah hasil analisis randomnya. Jadi dapat dilihat bahwa yang terbuat dari canola sebesar 75% dan yang terbuat dari sawit sebesar 71%. Dan bila dibandingkan, yang terbuat dari minyak canola, minyak jelantah canola itu lebih besar 4% dibandingkan yang terbuat dari minyak kelapa sawit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama adalah kadar FFA. Meskipun keduanya merupakan minyak jelantah dan tentunya memiliki kadar FFA seperti yang sudah disebutkan David lebih besar dari 5%. Meskipun demikian, canola mungkin ada satu dan lain hal, misalnya karena adanya sedikit persentase air yang masih tersisa sehingga mempengaruhi randomizer tersebut. Yang kedua adalah analisis densitas. Jadi ini kami melakukan pengulangan sebanyak 3 kali untuk pengukuran dengan pignometer sehingga menunjukkan hasil untuk yang terbuat dari minyak kelapa sawit 0,88284 dan untuk yang terbuat dari minyak canola 0,8503. Dan bila dibandingkan dapat dilihat bahwa hasilnya lebih rendah yang terbuat dari minyak canola sekitar 3,645%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Yang pertama adalah kadar lemak jenuh yang lebih rendah pada minyak canola. Seperti yang hal yang sama, keduanya ini memang pada dasarnya sudah menjadi minyak jelantah sebelum kita melakukan perlakuan. Namun meskipun demikian, pada awalnya minyak canola ini memang sudah memiliki kandungan minyak
kandungan lemak jenuh yang jauh lebih rendah dibandingkan jenis minyak yang lain. Salah satunya minyak sawit dengan angka sebesar kurang lebih 7%. Dan juga lemak jenuh, faktor lain yang mempengaruhi densitas tersebut adalah adanya sisa air yang belum sepenuhnya terbuang dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, yaitu saat sentrifugasi mungkin ada sedikit air yang tersisa, persentase kecil yang tersisa pada biodiesel tersebut sehingga mempengaruhi densitasnya, serta adanya sisa glycerol yang tidak terkonversi. Selanjutnya adalah analisis viskositas kinematik. Jadi sebelumnya seperti yang sudah dikatakan oleh Kelvin, kita melakukan uji viskositas dinamis dengan viskometer Brookfield dengan 1 MPAS, lalu kita lakukan 3 kali dan di rata-rata dengan hasil untuk yang minyak kelapa sawit 4,286 dan untuk yang terbuat dari minyak canola 3,798%. Dan bila dibandingkan yang terbuat dari minyak canola itu viskositas kinematiknya jauh lebih rendah dibandingkan yang terbuat dari minyak kelapa sawit, yaitu sebesar 11,38%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, namun faktor-faktornya juga kurang lebih sama. Yang pertama adalah kandungan lemak jenuh pada minyak canola yang sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan yang terbuat dari minyak kelapa sawit. Dan juga karena adanya kandungan lemak jenuh ini, viskositas kinematiknya ini menjadi lebih rendah sehingga ada kesimpulan dan saran. Ada 2 kesimpulan yang kita bisa ambil dari sini. Yang pertama adalah biodiesel yang merupakan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar lainnya seperti bensin, solar, dan lain sebagainya. Dan dari penelitian kami, yang terbuat dari minyak canola itu kualitasnya lebih baik dibandingkan yang terbuat dari minyak kelapa sawit. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah kadar FFA yang lebih tinggi pada minyak kelapa sawit, dan juga kandungan lemak jenuh serta sisa air dan glycerol yang belum sepenuhnya terkonversi. Dan untuk saran kepada peneliti selanjutnya, kita menyarankan untuk melakukan uji coba dengan mesin dan juga untuk menguji syarat-syarat mutu lainnya yang ada pada SNI 7185 2015, di mana standar tersebut merupakan standar yang paling baru yang dikeluarkan oleh SNI. Berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas presentasi yang sangat menarik. Sekarang mari kita beralih ke sesi tanya jawab yang diawali dari penguji materi selama 15 menit. Untuk Pak Anu, kami silakan. Terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan atau saya menyampaikan profisiat kepada Andika, Kelvin, dan Lukas yang telah menyelesaikan research papernya yang saya kira banyak suka dukanya sampai kalian mendapat datanya aja di lab, bukan di sini, di sekolah lain atau di universitas. Selamat, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu orang tua dari Q3 yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik, sekarang saya akan melakukan apa yang menjadi kapasitas saya sebagai penguji. Dari apa yang kalian amati yaitu minyak jelantah. Sebelumnya minyak jelantah yang disampaikan di dalam riset paper kalian itu dipakai untuk menggoreng dengan jenis makanan yang sama dan waktu goreng yang sama. Ini yang melakukan siapa? Oke. Menggoreng apa aja? Itu kami melakukan goreng untuk nugget, tahu, tempe, dan dua jenis makanan yang lainnya. Tapi untuk kedua jenis minyak itu sama. Sama ya? Ya. Di hari yang sama atau? Dia yang sama. Banyak terima kali ya. Saya kira perlu dicatatkan sedikit. Ya, saya letak di sini. Jadi apa yang kamu goreng. Kemudian untuk yang di rumus FFA ya, coba terus FFE atau FFA. Ini untuk menentukan apa? Menentukan asam lemak bebas.
0,25 ya Pak? Ya, 0,25 ya. Jadi bukan aja. Ya, 0,25-nya nanti kamu masukkan ke pembahasan kan. Ini kalau mau dihitung-hitung ada satuannya. FFI. Persentase sih yang Persentase. Kalau di sini nggak ada ya? Ya? Di papernya kok nggak ada? Nah, disertakan ya? Oke Pak. Kan kata saya begini. Terus lagi ke rumusnya tadi, kalau persen cuma untuk ngetes apa satuan aja sih. Itu MR kali P kali N dibagi 10 kali B massa. Di paper kalian volume NaOH dalam kurung M itu apa? Atau salah ketik atau mililiter ya berarti ya. Mililiter normal. Masanya massa gram ya. Massa Iya Pak. Iya Pak, betul Pak. masanya gram, mililiter per gram. Berarti itu MR-nya bukan kilogram atau kilogram menurut kalian? Ini menurut kami sebenarnya 256 itu kan emang kilogram per mol Pak. Tapi di bawah itu per 10 itu ternyata untuk konvertnya Pak. Jadi Oh, 10-nya itu ya. Iya Pak. Oke, terus. Terus yang filtrasi, proses filtrasi sebenarnya juga tidak ada hasilnya ya di sini. Di mana? Berapa volume yang dihasilkan? Ya yang di paper ini kita Itu sama kali Pak sama dengan yang tadi Pak. Yang hasil dari analisis KDP Pak. ya soalnya kita mikirnya itu apa namanya proses filtrasi dan analisis KDP itu untuk sebagai prasyarat awal aja Pak untuk akhirnya masuk proses acidifikasi. Jadi kita lebih fokus ke proses acidifikasi dan proses acidifikasi. Ya tetap volume NaOH-nya masuk kan? Ini masuk ya Pak, masuk Pak. Ya, supaya mendapat 6, tadi mendapat 6, berapa tadi? Nah, 5,76 berarti volume NaOH-nya ada. Ini kalian yang sendiri yang melakukan? Iya Pak. Ini ada Semuanya Pak ya Pak. semuanya kita lakukan Pak. Berapa kali kalian coba? Kenapa Pak? Berapa kalian coba? Berapa kali? Untuk kadar RFA ini kita lakukan sekali Pak. Soalnya ini untuk prasyarat dan lagi pula ini kan minyaknya kita menggunakan minyak yang sama Pak. Jadi kandungannya harusnya sama semua Pak. Kandungan RFA-nya. Oke. Ya, dipakai berapa sih kalian? Kalau minyaknya 150 mili, 20 gram ya? Iya Pak. 20 gram Pak. 20 gram ya. Sebanding nggak dengan etanol 150 mili? Kebanyakan mana? Itu emang sudah komposisi begitu Pak. Iya, maksudnya secara volume lebih banyak mana?
gram dengan 150 mili kan bayangan kita agak apa? Oh. Perbedaannya kan gram sama mili gitu. Mas saya mau membayangkan. Ya boleh sih. Sebenarnya tetap lebih banyak etanolan Pak, soalnya etanolan yang dipakai itu memang dikit banget Pak. Cuma 1 calon cukup Pak. Apa namanya NaOH yang digunakan itu sangat dikit Pak, 20 gram. Dan awalnya yang di bulat kan? Iya, Pak. Iya, yang digunakan. Itu perbandingannya cukup besar Pak. Perbandingan Antara NaOH dan etanolnya. Terus desain kalian di dalam metode penelitian ini, dari mana kalian dapat harus 20 gram, harus 150, karena Itu dari penelitian relevan Pak. Ada di situ di daftar pusukannya dari namanya August Pardini dari Universitas Sumatera Utara. ini dicantumkan nggak ya Maksudnya? dicantumkan di metode penelitian ya? Jadi tambahin aja kalimat bahwa sebelum melakukan pembuatan ini dilakukan analisis kadar minyak untuk beberapa jenis minyak berdasarkan penelitian siapa. Ya, baik. Supaya ini kok pinter banget kan marah apa bisa menentukan 20 gram, 150. Karena ini setidaknya ini bukan praktek yang seukuran anak SMA kan, alat-alat yang digunakan. Iya Pak. Bukan jadi kalau nanti ini anak SMA kok bisa buat kayak gini kan. Ya, jadi berdasarkan penelitian sebelumnya dengan cara kerja semacam ini. Terus kalian bagaimana memisahkan ini saat centrifuge? Gampang dipisahkan atau susah? Itu langsung bisa Pak pakai centrifuge. Oke, kan terus dibuang kan? Oh iya. Oh, Itu penuangannya pertama kita tuang dulu Pak. Terus kan pastinya ada bagian yang susah untuk bisa Pak. Itu pakai pipa. iya pakai pipa. Oh, Yang pakai sisanya itu kita ambil positif dicampur. Kenapa milih itu? Kenapa tidak memilih pakai dimasukkan ke corong pisah? Sebenarnya kita sebelum buat batch yang ini kita sempat coba pakai cara pemisah Pak. Nah, Tapi kita lihat dari hasilnya itu setelah nunggu berapa lama ya? Sampai sejam Pak. Itu kita tunggu itu masih belum sepenuhnya kepisah. Soalnya akhirnya kita menemukan alternatif yaitu centrifuge. Jadi dalam waktu sekitar 10 menit atau 20 menitan itu udah langsung kepisah Pak. Jadi sebenarnya tujuan dari cara pemisah itu kan cuma untuk memisahkan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah juga untuk memakai centrifuge. ide siapa? Centrifuge. Ide saya sebenarnya. Dari mana? Apa namanya? Sebenarnya saya pas di lab itu kan banyak alat. Itu saya lihat ada centrifuge. Saya pikiran mungkin bisa digunakan. Terus saya juga cari juga dan ternyata emang bisa untuk memisahkan minyak juga. Jadi saya akhirnya coba pakai itu dulu dan ternyata bisa. Dan nggak berpengaruh ke hasilnya juga. Itu cuma untuk memisahkan tadi FFA dan gliserida ini. Oke. Sejauh mana kalian menggunakan alat-alat di laboratorium orang lain? Apakah total kalian sendiri mengerjakan atau? Ya Pak, total soalnya kita cari bantuannya paling cuma secara teknis saja cara menggunakan ini. Cuma akhirnya kita gunakan sendiri akhirnya, tidak ada bantuan dari. Oke, pertanyaan aja. Bagaimana kalian bisa dipercaya? Kalau sampai orang lain bisa menjamin 100%. Sebenarnya kita juga ketolong Pak sama nama instansi Canisius Pak juga Pak. Jadi terus kami juga sedikit diawas atau dibimbing ada pendamping untuk ketua labnya Pak di sana. Walaupun nggak dibantu secara teknis tapi diawasnya gitu Pak. Dan kalau ada yang bingung, kadang bisa nanya. Cuman itu cuma hal-hal teknis aja. Cuma kalau untuk kayak proses sertifikasi itu semuanya kita lakukan sendiri Pak. Sudah? Ya sudah. Terima kasih.
relevansinya apa ya? Perlu kalian jelaskan untuk menyambungkan Bob ini loh kepentingan penelitian kami gitu ya. Itu untuk abstrak. Oke, kemudian ada kalimat yang Miss bingung di abstrak bahasa Indonesia ada, tapi di abstrak bahasa Inggris itu tidak ada. Coba ke sebentar. Cari kalimat setelah esterifikasi dan transesterifikasi, yaitu kalimat biodiesel yang dihasilkan oleh minyak jelantah, kelapa sawit dan tanaman dibandingkan dengan hasilnya. Ini di abstrak bahasa Indonesia ada, tapi di abstrak bahasa Inggris tidak ada. Ini sudah baca beberapa kali kok nggak ada. Entah mungkin kalian mungkin nyisipkan itu lupa di translate lagi ke bahasa Inggrisnya nanti. Ada Miss kalau nggak salah. Oke, boleh direferensi gimana? The results show that the yield of waste egg sebentar. The method used for the biodiesel production is esterification and transesterification, in which the density and kinematic viscosity and biodiesel yield itu randomness Oh, oke. is examined and compared. Oh, oke. Alright, thank you. Sudah di ini ya, sudah diberikan. Thank you. Lanjut. Kita lanjut ke pendahuluan. Coba dilihat ke kalimat di paragraf pertama, teman-teman. Ada kalimat masalah ini dipengaruhi salah satunya oleh penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor ataupun aktivitas industri. Diulang lagi, masalah ini dipengaruhi salah satunya oleh. Itu sebaiknya diganti menjadi salah satu penyebab dari masalah ini adalah ya. Dan masih di sekitar paragraf yang sama, paragraf pertama, tapi di bagian kanan ada satu kalimat terakhir, signifikan dan meningkatnya polusi udara. Maaf, ini semua dari awal kalimat tersebut. Emisi dari bahan bakar fosil menyebabkan perubahan iklim global yang signifikan dan meningkatnya polusi udara. Sebaiknya kata meningkatnya ini berarti peningkatan polusi udara. Nah, selanjutnya ke paragraf kedua, teman-teman. Mulai dari kalimatnya langsung ya. Di kalimat kedua, pada tahun 2021, penggunaan minyak solar dalam sektor industri sebesar 571.220 kL. Nah, ini sebaiknya di antara kata industri dan sebesar itu kalian tulis tercatat. Contohnya, penggunaan minyak solar dalam sektor industri tercatat sebesar sekian sekian sekian. Begitu juga dengan dan dalam sektor transportasi tercatat sebesar sekian sekian sekian. Gitu ya. Ini kalian kurang kata kerjanya. Oke. Kemudian mohon dicek kembali apakah pada halaman ini beberapa dari paper kalian ada yang ada halamannya, ada yang tidak ada halamannya. Namanya di halaman 4, halaman 6, halaman 8, halaman 10, halaman 6 itu nggak ada tulisan Kalau itu halaman. soalnya kita pakai format dari yang disediakan, jadi kita kiranya harus emang kayak gitu. Makanya agak aneh sebenarnya, cuma kita kira formatnya harus kayak gitu, makanya kita ikutin kayak gitu. Bisa dicoba format sambil Kalau kita dipindah lanjut. halamannya itu cuma masuk di halaman. Oke, sudah, kita lanjut. Oke, coba teman-teman lihat halaman 4. Apakah kata bolak-balik itu kata yang tepat untuk menggambarkan proses esterifikasi? Terus tahu ya, itu maksudnya lebih call it. Ya, bolak-balik, sudah betul. Emang ya sudah. Oke, dan yang terakhir di kesimpulan dan syarat. Oke, bagian kesimpulan dan syarat. Kalian menyebutkan namun rendaman hasil biodiesel yang dihasilkan masing-masing dari sebanyak
sebenarnya kalau untuk rendemen yang baik itu memang kita nggak campur cuma yang pasti kalau rendemen yang baik itu semakin dekat ke 100%. Sebaiknya dijelaskan ya di dalam mungkin di dalam kesimpulan dan saran. Masih ada waktu dia? 1 menit Pak. Sebentar ya. Ada waktu 1 menit, please confirm dulu. Untuk please buka tentang format penulisan. Jadi sengaja ya. Iya Pak. Iya. Lebih contohnya atau di aturan ya? Kamu lihat. Dikasihnya template Pak. Kita download template terus kita langsung isi sendiri. Soalnya kalau dipakai emang cuma di halaman kenapa ganjelnya doang halamannya. Oke. Soalnya tadi kalau dibuka kita kira emang seperti ini. Teman-teman ini sudah buka nih. Nomoran halaman menggunakan angka ditempatkan di bagian bawah kanan setelah judul penelitian berletak pada bagian footer sebelah kiri. Nah ini contohnya saja semua bagian ini ada formatnya teman-teman. Jadi tambahin. Untuk format. Ya. Jadi cek lagi ya formatnya ya. Format penulisan jurnal ini. Edisi US. Itu aja. Dalam BBM tersebut terlalu tinggi akan menyebabkan masalah pada mesin. Namun bagaimana atau apa resiko yang akan terjadi jika viskositas dan densitas pada BBM tersebut lebih rendah daripada salah tersebut? Untuk lebih rendah, tapi untuk menjawab pertanyaan itu, biodiesel yang dihasilkan jika densitas dan viskositasnya lebih rendah tapi masih di dalam jangkauan SNI itu digolongkan lebih baik dibandingkan yang lebih tinggi. Tapi jika kadar atau viskositas dan densitasnya itu lebih rendah dibandingkan standar, maka tentunya biodiesel tersebut tidak tidak tergolong baik, atau artinya akan terjadi seperti reaksi pembakaran yang kurang sempurna juga. Oke, menambahkan saja reaksi yang tidak sempurna itu bisa diakibatkan kalau misalnya antara terlalu tinggi di atas standarnya atau lebih rendah. Dan kalau emang hal tersebut terjadi, hal yang bisa terjadi adalah mesinnya bisa rusak. Itu saja. Apakah sudah menjawab? Lagi tapi jadinya 3. Coba lihat itu biodiesel yang lain. Yang sebelum diambil pertanyaan. Koefisien karena sudah menyelesaikan proses membuat research paper, saya Natalis Gabriel dari kelas 10-3, dan saya mau menanya, kan tadi dikatakan bahwa di hasil akhir kemungkinan masih ada kontaminasi air dan FFA karena penyaringan yang tidak sempurna. Itu bisa diperkirakan nggak kontaminasi airnya seberapa banyak itu? Terima kasih. Oke, untuk perkiraannya sebenarnya bisa dibilang mungkin sangat kecil ya. Kita nggak sempat mengukur hal tersebut. Cuman yang pasti ini tadi soal rendemen tadi ya. Kalau soal rendemen itu kan cuma pengaruh ke ke jumlahnya doang. Jadi kita tidak terlalu banyak soal itu. Soalnya yang pasti kita bisa menghasilkan biodiesel yang ini dan kita akhirnya bisa mengukur hasil densitas dan viskositasnya, dan untungnya saat kita hitung itu masih sesuai standarnya. Terima kasih. Saya menambahkan, jadi tadi kan dibilangin kalau masalah air ya, air yang terjadi dalam ukuran itu dalam pokoknya jadi kan, jadi tadi kan rendemen
berbicara tentang air ya. Nah, air yang tadi kan di metodologi saya menjelaskan kalau misalnya adanya pencampuran air dan air. Nah, di situ memang jadi membentukkan penyambunan solidifikasi. Jadinya memang kurang untuk elemennya. Mungkin saya bisa tambahkan juga untuk zat yang kemudian bisa terkontaminasi itu tidak berpengaruh pada elemen. Namun arti terkontaminasi kan berarti ada zat yang masuk yang tidak diinginkan. Artinya itu densitas dan viskositasnya tentunya terpengaruh dan dapat menyebabkan densitas dan viskositasnya yang lebih tinggi. Untuk elemen sendiri emang tidak terlalu berpengaruh. Apakah sudah menjawab? Ya sudah, terima kasih. Nama saya Kizo Putra Budiman dari Ukur dalam rendemen dari biodiesel yang dihasilkan 71% itu artinya efisiensinya 71% atau 75%. Yang artinya biodiesel kami mendapatkan biodiesel sebanyak 75% dari minyak yang kami gunakan sebagai bahan dasar. Untuk apakah bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa mencukupi. Mungkin juga bisa Nambahkan juga tadi sempat dulu tentang industri ya, penggunaan dalam industri. Nah, sebenarnya ada banyak cara membuat biodiesel, tapi yang kalau kita baca dari penelitian sebelumnya, metode trans-esterifikasi itu adalah salah satu metode yang paling efektif untuk digunakan. Makanya kita juga menggunakan metode ini, dan juga sebenarnya penelitian lain itu juga banyak yang sudah menggunakan metode ini dan terbukti rendemennya tinggi. Masih. Saya Nicholas Rizya Mantio dari kelas 3 ASN Surabaya. Mengetahui emisi karbon yang tinggi di Jakarta dan biodiesel sebagai alternatif BBM yang lebih efektif ramah lingkungan, apakah ada pengukuran seberapa efektif pengurangan emisi karbon? Untuk menjawab, perlu kita ketahui sebenarnya biodiesel itu merupakan diesel juga, namun dengan oktan yang lebih tinggi. Kan ada banyak tuh jenis-jenis biodiesel, ada B10, B20, B30, sampai B100. Nah, yang standar yang kami gunakan ini SNI itu juga bisa sebagai standar mutu dari bensin lainnya. Artinya setiap faktor itu bisa dibandingkan dengan bensin atau diesel lainnya dengan biodiesel yang kami buat. Selain itu, untuk mengukur emisi yang dihasilkan dari biodiesel ini sebenarnya bisa diukur dengan GCMS seperti yang ada di saran kami, pengukuran dengan mesin. Terakhir dari Bapak Ibu orang tua, Silakan minta tanggapan aja, kalau sudah tanya. Ya, saya dari orang tua ayah Andika. Menurut kami ini sudah baik sekali ya, karena memang saya ngikutin juga perjuangannya, proses mereka dari mulai mencari laboratorium, terus dengan bahan-bahan yang ada. Ini memang saya sendiri juga terus terang bukan backgroundnya dari kimia, tapi saya penelitian mereka lakukan ini memang sudah lebih dari tahap SMA sebetulnya. Makanya mereka butuh laboratorium di universitas ya, I3L itu di Pulau Mas. Nah, itu benar-benar menurut saya sudah luar biasa, dan mereka juga setelah melakukan eksperimen di I3L itu, terus kemudian mereka membahas bersama-sama udah beberapa hari, mereka sampai lembur sampai nggak tidur kadang-kadang. Jadi saya benar-benar mengapresiasi mereka bertiga ini, sudah perjuangannya luar biasa, usahanya, dan ya dan hasilnya juga memuaskan bagi kami. Itu aja sih. Jadi terima kasih, selamat buat
Andika, Kelvin, sama Davi sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Beberapa hal, kita kan produsen sawit yang cukup banyak ya, ada di Indonesia selain di Malaysia. Dan di Malaysia juga kan semuanya tanamannya ada dari Indonesia kan. Jadi dan energi ini kan sekarang semakin harus lebih green. Memang menjadi kendala adalah sekarang banyak juga adalah mobil listrik kan nantinya untuk mengurangi emisi. Cuma kan biodiesel ini akan menjadi sarana untuk transportasi dari listrik kan. Dengan adanya pemanfaatan limbah itu akan menjadi sumber daripada listrik dari PLN, karena kita juga masih banyak tenaga PLN-nya dari diesel, nah itu bisa kita manfaatkan. Itu sih saya apresiasi pemilihannya cukup baik dan memang harus diteruskan dan dilanjut, karena sebagai produsen itu kan menguntungkan negara dan ininya pemanfaatannya dan lain-lain. Nah itu baiknya itu kan. Kalau dari segi polusinya sih nanti setelah kita ada nikel berarti kan kita menjadi energi listrik, tapi kita perlu listriknya. Nah ini sumber listrik kan bisa banyak, tapi karena PLN kita yang tadi, PLN kita kan banyaknya dari sumber energi dari bisa masih dari uap, karena kita belum banyak investasi di tempat lain kan, nuklir dan lain-lain. Mungkin kalau di negara lain nuklir lebih menguntungkan, tapi bahayanya kan lebih. Nah itu dia. Nah itu saya apresiasi pemilihannya, mungkin untuk nextnya itu menjadi lebih berkembang. Thank you untuk semuanya, saya apresiasi. Thank you. Terakhir masing-masing coba refleksinya tentang research paper yang kalian proses. Ya sebenarnya ya cukup memuaskan juga ya hasilnya, karena akhirnya kita nggak nyangka sampai bisa dapat biodiesel kayak gini. Soalnya pas awal tuh kita sempat bingung juga mau neliti apa, awalnya dari mikroplastik terus apa lagi saya juga lupa, tapi yang pasti akhirnya kita ketemu biodiesel, dan ternyata tahun lalu nggak banyak yang meneliti tentang biodiesel atau bahkan nggak ada sebenarnya. Jadi akhirnya kita milih ini, dan pas kita lihat metodenya awalnya kita juga sempat agak bingung, dan terutama buat alatnya, karena alatnya kan kita susah. Dan untungnya akhirnya kita bisa ke ideal, dan gimana kita bersyukur lah bisa memperoleh hasilnya, memperoleh sampai hasilnya, karena kita awalnya mikirnya, karena kan kita juga sebenarnya nggak melakukannya sekali doang, kita beberapa kali juga, dan awalnya nggak jadi biodiesel, awalnya benar-benar padat rasanya kayak sabun. Dan akhirnya dari situ kita juga belajar untuk nggak berhenti sampai situ, dan akhirnya terbukti hasilnya jadi dan bisa dianalisis, dan tentunya FP-nya juga bisa jadi. Itu sih kalau bisa. Kalau untuk saya sih ditambah lagi kan kita tidak dibimbing oleh guru-guru dan dosen dari IPL-nya, karena kita pernah minta, tapi fasilitasnya untuk orang sana, jadi kita nggak dapat. Nah juga kita telah membuat biodiesel ini sebanyak 4 kali pengulangan. Gara-gara yang pertama tuh seperti Dika bilang gagal, padat. Yang kedua, ketiga tuh memang Pantang menyerah, karena memang dari awal kita cari judul itu lama banget, terus akhirnya kita ketemu judul biodiesel ini. Bahkan saya juga bersyukur bisa akhirnya dapat les di ITL, walaupun memang kami buatnya itu cukup panjang, bahkan sampai 4 kali percobaan, dan akhirnya yang keempat ini berhasil. Yang pertama tadi seperti yang sudah dijelaskan gagal, yang kedua juga masih gagal, yang ketiga berhasil namun kami analisisnya salah, dan akhirnya yang keempat ini berhasil. Saya bersyukur bisa lakukan penelitian ini hingga akhirnya jadi biodiesel ini dan jadi FP ini, karena memang sebelumnya kami tidak bisa dibilang tidak ada yang membimbing. Jadi guru pembimbing kami ini sebenarnya kurang memahami materi yang kami teliti ini, sehingga kami pun mencari dari sumber-sumber internet, mencari dengan ya lumayan lama dan lumayan panjang. Akhirnya kami bisa menemukan metode yang tepat untuk akhirnya mendapatkan biodiesel walaupun jumlahnya sedikit ini. Terima kasih. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara.
Terima kasih Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu penguji dan teman-teman Kanisian atas kehadirannya. Selamat siang, terima kasih.